Pertempuran Filipi kedua, 42 sebelum Masehi. Tidak ada yang bisa mengatakan siapa yang memenangkan pertempuran Filipi pertama. Kematian Cassius, di sisi lain, adalah kekalahan yang mengerikan yang menyakiti, membebaskan banyak. Brutus memastikan bahwa orang-orangnya tidak mengetahui tentang kematian pasangannya dengan menyembunyikan mayatnya di Pulau Tasos. Karena Brutus memiliki logistik yang lebih baik daripada musuhnya, pasukannya tidak harus bertempur segera. Brutus juga berada di tempat terbaik untuk mempertahankan dirinya, dan dia bisa mencoba untuk membuat triumvir menjadi tunduk. Para liberator tidak tahu bahwa pada hari yang sama dengan pertempuran pertama, sekelompok pertahanan triumvir melintasi Adriatik dan dihentikan oleh pasukan Republik yang mengamati daerah. Karena tidak ada kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak bantuan dan persediaan berjalan rendah, triumvir memiliki semua alasan untuk mencoba dan memaksa pertempuran secepat mungkin. Mark Antony menempatkan pasukannya dalam urutan agresif, menawarkan untuk bertarung, dan mengatakan kepada orang-orangnya untuk tidak menyerah harapan meskipun kamp mereka telah diculik. Appian mengambil catatan dari apa yang dia katakan. Anda tidak harus khawatir tentang apa yang terjadi pada kamp kami kemarin untuk 1 detik, karena nilai kami tidak ada di hal-hal yang kami miliki. Tetapi jika kita menang dengan kekuatan, kita tidak hanya akan mendapatkan kembali apa yang kita kehilangan kemarin, yang masih aman di tangan musuh, tetapi kita juga akan mendapat kembali kekayaan musuh. Dan jika kita tergesa-gesa untuk mendapatkan hal-hal ini, mari kita bergegas untuk memulai pertempuran. Pada hari-hari berikutnya, Antony terus mempersiapkan pasukannya untuk perang dan mengejek dan memprovokasi Brutus, tetapi itu tidak membantu. Sebuah sumber mengatakan bahwa Octavian, yang masih sakit setelah dikalahkan, bersembunyi di kolam selama 3 hari setelah pertempuran. Setelah itu, dia bisa kembali ke kamp. Meskipun Jenderal Republik mendirikan pasukannya di depan pertahanannya, ia bertekad untuk berperang pertahanan dan tidak berani bergerak melampaui keamanan bentengnya. Brutus tahu bahwa musuhnya berada di tempat yang sangat buruk dalam hal logistik. Tepat setelah pertempuran Filipi pertama, ia mengatakan kepada pasukannya bahwa musuh mereka siap untuk berperang karena mereka lapar dan tidak memiliki cukup makanan. Kami akan menjadikannya bagian dari rencana kami agar mereka lapar sebelum kami menyerang, sehingga ketika tiba saatnya untuk bertarung, mereka akan lemah dan lelah. Jadi jangan biarkan kegembiraan kita mendapatkan yang terbaik dari kita sebelum waktunya. Brutus pun berteriak. Pertentangan ini berlanjut selama beberapa hari sampai Octavian mengambil alih bukit dekat kamp Cassius yang Brutus, untuk beberapa alasan, meninggalkan kosong. Posisi itu sulit untuk ditahan karena dekat dan terlihat dari kamp. Namun, setelah semua orang telah meninggalkan daerah itu, Octavian pindah dengan beberapa orang dan memastikan itu aman. Dengan menggunakan posisi yang sangat diperkuat ini, tentara triumvir sekarang dapat memperluas garis-garisnya ke timur, menempatkan garis pasokan Republikan dalam bahaya langsung. Brutus segera menghentikan gerakan ini dengan membangun dan memperkuat pos di sisi lain dari posisi musuh. Waktu sudah habis untuk mereka bertiga. Setiap hari yang berlalu, ancaman makanan semakin dekat. Antony tidak lama sebelum dia harus mengirim tentara ke Achaia untuk mengumpulkan semua makanan yang dapat mereka temukan karena Thessaly tidak bisa lagi mendukung pasukan besar yang tinggal di satu tempat. Karena musuh mengendalikan garis laut, tidak ada cara untuk mendapatkan lebih banyak persediaan. Musim dingin datang dengan cepat, sehingga Antony dan Octavian harus memaksa pertempuran atau memecah tentara mereka. Bahkan untuk Republikan, hal-hal tidak sempurna. Meskipun Republik memiliki keunggulan dalam geografi dan logistik, situasi mereka bisa menjadi mustahil. Bagian timur dari garis triumvir segera mengancam jalur pasokan yang Brutus telah meninggalkan terbuka. Jika dia dipotong, dia akan benar-benar sendirian dan terekspos, tanpa cara untuk kembali. Jadi, rutinitas sehari-hari triumvir menantang dan mengejek musuh sementara Republik menolak pertempuran akan berlanjut selama berminggu-minggu tanpa akhir yang jelas. Kisah klasik mengatakan bahwa pada akhirnya, pasukan dan perwira Brutus akan memaksa jenderal mereka untuk bertindak. Ketidakpuasan dan ketidaksetujuan perlahan-lahan menyebar melalui jajaran Republik. Seiring berjalannya waktu, kelompok-kelompok tentara menjadi lebih keras dan lebih keras tentang kekhawatiran mereka. Mereka mengangguk dan mengeluh kepada jenderal mereka tentang kurangnya tindakan, yang mereka lihat sebagai penghinaan langsung terhadap seberapa baik mereka dalam pertempuran.
Juga, banyak dari perwira-perwira itu marah dan terus memberitahu dia untuk mengambil keuntungan dari seberapa bersemangat tentara itu. Sikap ini bukan satu-satunya hal yang menekankan skala demi pertempuran, tetapi itu seharusnya menjadi alasan besar mengapa Brutus memutuskan untuk menghadapi musuh yang siap untuk bertarung. Sepertinya saya akan melakukan perang seperti Pompi yang agung, tidak begitu bertanggung jawab sebagai diberitahu apa yang harus dilakukan. Brutus merasa sedih. Pada tanggal 23 Oktober 42 sebelum Masehi, Brutus memimpin orang-orangnya melawan kehendaknya, berharap dapat kembali ke bentengnya jika pertempuran tidak berjalan. Dia kemudian mengatur tentaranya dalam urutan tempur 3 baris yang umum pada saat itu. Ketakutan bahwa dia akan terlepas, Brutus menyebarkan garis-garisnya terlalu jauh, meninggalkan sayap kirinya tanpa cukup prajurit dan membuatnya melemah. Triumvir segera melakukan hal yang sama, mendirikan tentara besar mereka dengan cara yang sama seperti sisi lain. Antony memimpin sisi kiri tentara, dan Octavian memimpin pihak kanan. Antony dan Octavian berkendara melalui kerumunan dan memegang tangan dengan orang-orang yang paling dekat dengan mereka. Mereka memberitahu mereka untuk melakukan pekerjaan mereka dan bahwa tidak ada jalan keluar. Mereka akan menang atau mereka akan mati. Kedua belah pihak tahu bahwa hasil pertempuran ini akan mempengaruhi dunia Romawi untuk waktu yang lama. Ini akan menjadi pertempuran antara orang-orang yang berasal dari Caesar dan orang yang membawa bendera Republik Lama. Antara lembah-lembah di selatan dan pegunungan di utara, tidak ada banyak ruang bagi dua pasukan Romawi untuk bergerak. Ini adalah pertempuran yang akan turun ke seberapa berani dan tegas tentara itu. Siapapun yang berhasil pertama kali akan menang. Hanya keheningan yang mengerikan sebelum pertempuran dilanggar oleh perintah para jenderal Romawi, yang mengatakan kepada kedua pasukan untuk berjalan menuju satu sama lain. Antara lembah-lembah di selatan dan pegunungan di utara, tidak ada banyak ruang bagi dua pasukan Romawi untuk bergerak. Legionari di kedua sisi bergerak perlahan dan hati-hati melintasi ruang di antara mereka sampai dua elang bertabrakan dengan sengit. Awalnya adalah besar dan mengerikan. Batu-batu dan jilbab tidak dilemparkan karena mereka tidak diperlukan di tanah kecil. Itu sama berbahaya untuk memukul rakyat Anda sendiri seperti memukul musuh. Ini adalah pertempuran langsung antara prajurit kaki paling berbahaya dalam sejarah. Pertempuran antara anggota keluarga sangat berdarah dan jelek. Kedua belah pihak menggunakan strategi yang sama dan bertarung dengan peralatan yang sama. Legionari di kedua sisi mencoba untuk memecahkan garis satu sama lain dengan pedang telanjang mereka. Triumvir berjuang untuk tetap hidup dan menang, dan Republikan mencoba menunjukkan kepada jenderal mereka bahwa bertarung adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kedua pembunuhan dan gundukan itu mengerikan. Mayat-mayat itu dibawa kembali, dan yang lain dari cadangan mengambil tempat mereka. Di kedua tim, jenderal berkuda di sepanjang garis, berteriak perintah, dan mendesak orang-orang untuk terus bertarung. Seiring waktu, sisi kanan Brutus mampu mendorong mundur Antonians, yang bertempur ke atas dan hampir dikalahkan. Sekitar waktu itu, kuda Brutus mampu mendorong lawan dan menyerang sayap kiri Antony, yang terbuka. Meskipun ada banyak tekanan, Antonians tidak pecah. Di sisi lain dari pertempuran, hal-hal sedikit berbeda. Octavian adalah pemimpin yang hebat, dan dia membuat orang-orangnya untuk mendorong kembali sayap kiri Republik meskipun mereka melebihi jumlahnya. Seolah-olah mereka menggerakkan mesin berat, orang-orang Octavian mendorong musuh mereka langkah demi langkah, perlahan-lahan pada awalnya, sampai garis depan musuh jatuh di baris kedua dan ketiga di belakang. Ketika jajaran bercampur dan orang-orang Octavian menempatkan banyak tekanan, itu menyebabkan kekacauan, yang berubah menjadi kerusakan. Orang-orang Octavian sangat disiplin, sehingga ketika musuh melarikan diri, mereka tidak mengejar mereka. Namun, mereka terus menyerang dan merebut gerbang kamp musuh. Ini menghentikan musuh mereka dari masuk dan akhirnya membungkus pasukan Republik terakhir yang masih bertempur di sisi kiri Triumvir. Ini mengubah jalur pertempuran. Pertempuran antara Republikan benar-benar hancur. Sekarang, legionaris Brutus telah berubah menjadi kerumunan yang keras dan ketakutan yang dengan putus asa mencari perlindungan dan keamanan. Antony memburu siapapun yang bisa dia temukan sementara orang-orang Octavian terus mengawasi kamp Republik. Pertempuran kedua Filipi berakhir, dan pasukan Triumvir telah menang. Brutus mampu melarikan diri dari serangan pertama dan berlindung di gunung terdekat, berharap dapat bertarung lagi keesokan harinya.
Tapi begitu matahari terbit keesokan paginya, jelas betapa buruk bencana itu. Tidak ada lagi pertempuran dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Brutus tahu bahwa pertempuran tidak ada gunanya, jadi dia memerintahkan salah satu dari orang-orangnya untuk membunuhnya. Kedua belah pihak akhirnya kehilangan banyak orang. Sulit untuk mendapatkan angka yang tepat, tetapi diperkirakan bahwa setiap tentara kehilangan setidaknya 20.000 orang. Ini adalah bencana pada tingkat yang sama dengan kerugian terburuk Roma. Pertempuran terakhir Republik akan menjadi pertempuran kedua Filipi. Beberapa cerita dari sumber-sumber lama kami menunjukkan betapa berbeda kedua triumvir itu. Antony dikatakan telah baik dan menghormati Brutus, bahkan memberikan abu-abu kepada ibunya. Octavian, di sisi lain, akan lebih kejam. Misalnya, seorang pria yang meminta untuk dikubur diberitahu, orang-orang burung akan segera menyelesaikan pertanyaan itu. Ketika seorang ayah dan putra memohon kepadanya untuk menyelamatkan nyawa mereka, ia dikatakan telah mengatakan kepada mereka untuk melemparkan kubus untuk memutuskan siapa yang harus hidup. Tapi kemudian Octavian menonton mereka berdua mati. Ayah itu dihukum mati karena ia menawarkan untuk mati untuk anaknya, dan anak itu bunuh diri. Setelah pertempuran, jelas siapa yang akan bertanggung jawab atas dunia Romawi. Kasus Republikan sekarang berada di abu, dan tahun-tahun pertempuran brutal telah membunuh seluruh generasi idealis muda. Masih ada sekelompok kecil orang yang berjuang melawan pemerintah triumvir. Sestus Pompey akan berperang dari Pulau Perlindungan Sicily, yang saat ini aman karena dia adalah yang terbaik di laut. Sestus akan menjadi tempat terakhir di mana pemberontak Republik terakhir dapat berkumpul, tetapi tulisan ada di dinding, dan bagian baru dari sejarah Romawi akan dimulai. Ironisnya, setelah pertarungan kedua dengan Filipi dikalahkan, Octavian menemukan dirinya dalam waktu yang paling sulit dari kemunculannya ke kekuasaan. Dia tidak melakukan banyak untuk membantu triumvir menang seperti yang dilakukan Antony, terutama mengingat kesalahan yang dia lakukan selama pertempuran Filipi pertama. Segera, tiga triumvir akan belajar bahwa mereka memiliki jauh lebih banyak untuk khawatir satu sama lain daripada dari Republikan yang jatuh.